Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya organisasi-organisasi top itu ngebangun skill karyawan mereka sampai jadi super jago? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia itu. Kita nggak akan bahas teori usang ya, kita bakal langsung ngebedah sebuah mesin penggerak yang udah mengubah cara kita belajar di tempat kerja secara drastis. Tapi coba deh kita jujur-jujuran dulu. Pernah nggak sih kalian ngerasa duduk berjam-jam di ruang kelas, dengerin materi pelatihan, terus pas balik ke meja kerja, malah bingung mau ngapain? Hasilnya, kinerja organisasi ya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah. Sistem pelatihan kelas kayak gini sering banget gagal capai target, karena memang ada satu kepingan besar yang hilang. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Ternyata nih ya, kepingan puzzle yang hilang itu udah ditemuin dari tahun 80-an. Riset dari Center for Creative Leadership ngebongkar satu fakta mengejutkan. 70% dari apa yang kita pelajari dan benar-benar nempel di otak, itu justru datangnya dari pengalaman menantang dan babak belur di lapangan, bukan dari sekedar baca buku di meja. Konsep revolusioner inilah yang jadi cikal bakal corporate university modern yang kita kenal sekarang. Nah, buat mahamin gimana mesin ini bekerja, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pergeseran paradigma, terus ngebedah model 70-20-10, mulai dari 10% teori, 20% interaksi, dan pastinya si raksasa 70% action learning. Terakhir, kita lihat gimana ini semua nyambung ke IQ. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, paradigma baru pembelajaran organisasi. Coba kita flashback sedikit ya. Era 70-an kita kenal yang namanya andragogi, alias pemahaman kalau orang dewasa itu belajarnya beda. Tapi coba lihat lompatannya di era 2000-an. Kita masuk ke fase hutagogi. Singkatnya, ini tuh eranya kemandirian. Karyawan dituntut buat pegang kendali penuh dan jadi problem solver sejati. Dan sekarang, corporate university ngeblend kemandirian itu langsung ke ritme kerja sehari-hari kalian. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita bakal bedah habis-habisan si model 70-20-10 ini. Nah, hal yang paling menarik dari visual ini adalah gimana dia benar-benar ngejungkir balikin tradisi lama kita. Alih-alih belajar full 100% di ruang kelas, model ini mecah porsinya jadi 3 mesin penggerak. 70% itu experiential learning alias praktek langsung, 20%-nya social learning, dan tebak, cuma 10% aja yang murni formal learning. Gila kan? Belajar tuh sekarang jadi petualangan yang dinamis banget, bukan cuma duduk manis dengerin ceramah. Sip. Masuk ke bagian 3, kita bahas si porsi mungil 10% ini, landasan teori. Meski ini porsi yang paling kecil, isinya tuh fondasi banget. Ada kelas konvensional, e-learning, workshop, sampai materi bacaan. Bayangin ini tuh kayak cetak biru atau blueprintnya. 10% ini jadi pemantik awal, yang sekarang biasanya dikemas ringkas lewat micro-learning digital. Jadi kalian bisa akses kapan aja, persis di detik kalian butuhin buat modal terjun ke lapangan. Lanjut ke bagian 4, kita bahas porsi 20%-nya. Interaksi sosial. Di porsi 20% inilah aturan main buat para atasan berubah total. Kalian gak bisa lagi cuma jadi bos tradisional yang kerjaannya cuma mantau dan ngevaluasi dari balik meja. Gak bisa. Atasan tuh wajib bertransformasi jadi coach atau mentor. Mereka harus jadi fasilitator transfer ilmu, jadi teman diskusi yang asyik, dan tempat di mana karyawan bisa nemuin jalan keluar bareng-bareng. Nah, ini dia menu utamanya. Bagian 5, dominasi 70%, experiential learning. Dan gambar ini benar-benar mengilustrasikan dengan brilian apa yang terjadi di lapangan. Disinilah mesinnya beneran ngeden dan bekerja keras. Belajar dan bekerja itu udah nggak ada sekatnya lagi. Mereka itu kayak roda gigi yang muter barengan. Porsi 70% inilah yang nyiptain apa yang kita sebut sebagai laboratorium tempat kerja. Disinilah teori-teori manis yang 10% tadi diuji secara brutal dengan realitas bisnis sehari-hari, lewat action learning. Terus gimana sih cara eksekusinya di lapangan? Gampang, ada 3 langkah praktis. Pertama, kalian dorong tim buat cari dan identifikasi masalah yang beneran nyata di kantor. Kedua, langsung hajar pakai eksekusi action learning projects atau on-the-job training buat nyelesain masalah itu. Dan ketiga, lakuin rotasi pekerjaan atau secondment lintas unit. Jadi, kantor kalian tuh disulap jadi laboratorium tempat kerja yang super aktif. Oh iya, satu hal yang perlu diingat nih. Angka 70-20-10 itu bukan dogma atau harga mati ya. Rasio ini tuh luas banget tergantung konteks organisasinya. Ada institusi yang udah modifikasi rasionya jadi 17-32-51 buat nyesuaiin sama kebutuhan kompetensi teknis mereka. Sah-sah aja. Tapi catat nih, filosofi utamanya tetap absolut. Porsi pengalaman berpraktik di lapangan itu hukumnya wajib mendominasi. Titik. Oke, kita sampai di bagian terakhir.
Bagian 6, integrasi lapangan dan IKU. Kalau dulu di kelas tradisional, kita tuh sering banget berhenti cuma di level nanya, paham kan teorinya? Nah, dalam model evaluasi Kirkpatrick, itu baru level 2. Coba bayangin. Model 70-20-10 ini justru maksa kita buat loncat langsung ke level 4. Jadi, pas pembelajaran itu terjadi lewat proyek nyata di lapangan, otomatis kita ngukur hasil akhir, return on investment, dan seberapa nendang dampaknya buat kinerja organisasi. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Proyek-proyek lapangan atau action learning tadi itu wajib hukumnya nyambung langsung sama indikator kinerja utama alias IKU dari unit kerja kalian. Jadi, belajar tuh nggak ngawang-ngawang. Pas karyawan ngerjain tugas lapangannya, di saat yang sama, mereka tuh lagi bantu organisasinya buat nyapai target strategis bisnis. Keren banget kan? Intinya begini. Transformasi ke model 70-20-10 ini ngebuktiin banget kalau belajar itu bukan sekedar acara seremonial yang diadain di luar kantor. Belajar itu adalah mesin penggerak strategis yang udah terintegrasi mulus sama rutinitas kalian sehari-hari. Ini adalah bahan bakar utama buat dorong laju organisasi kalian. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian semua. Apakah organisasi kalian udah benar-benar siap buat mendobrak keluar dari ruang kelas dan masuk ke laboratorium tempat kerja yang sesungguhnya? Coba deh pikirin. Proyek apa nih di kantor yang besok bisa langsung disulap jadi sarana belajar yang berdampak masif? Sampai di sini dulu sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa dan selamat berinovasi!